Mana yang mau ikut MHBHB? Serius nih? Hati-hati kalau ikut MHBHB Pak Ibu sekalian. Pelajaran MHBHB tolong catat. Output MHBHB adalah memutus rantai belenggu kemiskinan yang mungkin selama ini mempengaruhi kehidupan Anda. Banyak sekali Pak Ibu sekalian rantai kemiskinan yang selama ini membelenggu kita sehingga kita nggak pernah hidup berkelimpahan Pak Ibu sekalian, nggak pernah menyedot ke Allah. Salah satu Allah itu Al-Ghani, salah satu itunya. Apa artinya Al-Ghani? Al-Wasi, apa artinya Al-Wasi? Luas Pak Ibu sekalian. Ya. Barangkali kita selama ini Pak Ibu sekalian ada belenggu yang memutus yang merantai kita sehingga tidak pernah kita meraih keberlimpahan dalam hidup ini. Di MHBHB kita akan belajar 19 kunci. Berapa kunci? 19 kunci untuk meraih keberlimpahan yang lebih besar. Permintaan Mas Tony saya ikuti. Oke, Mas Tony minta tadi menyebut kasih satu, saya kasih satu ya. Mau saya kasih satu? Oke, hati-hati kalau Anda praktekkan ini Pak Ibu sekalian, insya Allah hidup Anda akan lebih segar. Mana yang hidup ingin lebih segar Pak Ibu sekalian? Lebih sehat Pak Ibu sekalian, lebih lapang hidupnya Pak Ibu sekalian. Saya akan bocorkan satu kunci dari 19 kunci di MHBHB yang akan Anda pelajari. Syaratnya, mulai hari Senin, mulai kapan? Anda praktekkan. Dan laporkan hasil nanti di grup yang sudah mempraktekkan. Di dunia ini ada sunnatullah. Ma makna sunnatullah? Apa artinya sunnatullah? Ya, ketentuan Allah yang berlaku di muka bumi ini. Ini contohnya sunnatullah. Sesuatu yang dilempar ke atas, jatuhnya pasti kemana? Ke atas lagi, atas panggung ya. Gitu. Pasti jatuhnya ke bawah Pak Ibu sekalian. Ini namanya sunnatullah. Jadi, kalau diikuti sunnatullah, ya memang begitulah Pak Ibu sekalian. Salah satunya adalah hukum kausalitas. Tadi malam sudah, masih ingat tadi malam hukum kausalitas? Masih ingat hukum kausalitas? Kalau mau ditolong ngapain? Menolong, kan begitu ya. Hasil sesuai dengan amalnya. Itu namanya kausalitas. Nah, ini ada hukum kausalitas di muka bumi ini Pak Ibu sekalian ya. Soalnya banyak yang pengen topi ini kayaknya ya. Taruh aja sini. Ya. Iya, ya ada namanya Pak Ibu sekalian di dunia ini hukum kausalitas yang disebut dengan the law of baca bersama-sama, the law of vacuum. Apa artinya? Iya, hukum ruang hampa atau hukum ruang kosong Pak Ibu sekalian. Hukum apa Bapak Ibu sekalian? Ruang hampa atau ruang kosong. Nah, hukum ruang hampa, ruang kosong ini Pak Ibu sekalian, berlakunya begini. Jika di rumah Anda ada alat Pak Ibu sekalian, alat itu kira-kira beginilah ya. Kira-kira alat itu. Belum ini kota nih ya. Nah, gitu ya. Yo, gambar apa nih?
Nah, vacuum cleaner. Oke ya, ini gambar vacuum cleaner. Oke, kesini Mas ya. Pertanyaan saya, bagaimana caranya agar vacuum cleaner ini bekerja sempurna? Bekerjanya dia ngapain? Nyedot. Bagaimana dia agar bisa nyedot sempurna Pak Ibu sekalian? Kencang sedotannya. Oke, kasih energi ya, dikasih energi. Siapa di antara Anda yang malam ini punya energi yang luar biasa? Oke, Anda sudah punya energi nih, selama 3 hari ini punya energi. Insya Allah Pak Ibu sekalian, besok kita akan share bagaimana caranya prinsip-prinsip muamalah sehingga jika ada akad-akad batil di tempat kita dibersihkan lebih dahulu besok. Ya, besok itu. Besok juga kita pakai di antaranya prinsip ini ya, agar bersih. Yang kedua, udah dicolok ini. Yang kedua harus apa lagi? Oke, di dalamnya kosong Pak Ibu sekalian. Pertanyaan saya kepada Anda, apa yang terjadi kalau ininya nih penuh Pak Ibu sekalian? Penuh ini, dipaksa dinaikin terus. Apa yang terjadi? Jebol Pak Ibu sekalian, rusak dia. Nah, banyak di antara kaum muslimin yang saya temui sekarang, dia menantang hukum the law of vacuum ini. Contohnya nih, contoh sederhananya. Saya ketemu orang, ya, di rumahnya itu dipenuhi oleh barang-barang yang sebetulnya menurut saya nggak diperlukan. Contoh ya, ban bekas. CPU yang masih XT masih ada. Monitor di rumahnya masih ada. Koran bekas. Botol sirup bekas lebaran. Ngomongnya eman-eman. Sehingga rumahnya sumpek dengan barang-barang seperti itu. Pertanyaan saya, kapan rumah dia bersih dan diganti dengan barang-barang yang lebih bagus? Kapan? Ketika itu dikeluarkan Pak Ibu sekalian. Kapan sepatu Anda akan berganti Pak Ibu sekalian dari rak sepatu yang kadang sudah bulukan? Ketika Anda sudah keluarkan. Kapan lemari Anda, jas, jaket yang sudah sekian tahun nggak pernah dipakai Pak Ibu sekalian akan ganti baru? Ketika sudah dikeluarkan. Selama masih ada di tempatnya, mungkinkah akan mendapatkan yang baru? Tidak. Karena itu menantang Pak Ibu sekalian hukum the law of vacuum. Suatu ketika ada orang baru datang ke ruangan ini, pertanyaan saya, dia akan duduk di mana? Apakah akan duduk di tempat Anda yang sudah duduk sini, dia minta dipangku begitu? Kenapa Pak Ibu sekalian? Dia milih yang kosong. Karena itulah sunnatullahnya. Hello. Mana di antara Anda yang ingin bajunya selalu baru? Caranya gimana? Dikeluarin Pak Ibu sekalian. Siapa di antara Anda yang siap mempraktekkan ini Pak Ibu sekalian? Oke, kira-kira apa yang terjadi pada hidup Anda kalau Anda praktekkan ini? Mana yang merasa rumahnya akan lebih lapang? Lebih segar? Itu dia Pak Ibu sekalian. Banyak orang pikir eman-eman. Lah ngapain eman-eman? Keluarin aja Pak Ibu sekalian. Halo. Ya, Anda yang sudah ikut CCKU kemarin, mana ikut CCKU? Yang dikeluarkan dari dompet isinya yang bagaimana? Pecahan terbesar. Satu di antara 19 kunci meraih keberlimpahan Pak Ibu sekalian. Apa yang terjadi pada kehidupan Anda kalau Anda terbiasa gitu Pak Ibu, ngosongin. Halo, apa yang terjadi? Fresh. Anda akan punya rumah yang lebih fresh, lebih segar dan lebih lapang, dan isinya selalu baru. Iya, sepatu sudah sekian tahun bulukan, aduh, eman-eman, tas, koper, aduh ya Allah Rabbi. Gini semuanya, Pak Samsul, sepertinya saya kenal siapa orangnya.
Itu namanya mental miskin, Pak Ibu. Saya ngobrol begitu, ya Allah. Sudahlah, keluarin aja. Lantuk apa gitu. Ya. Ban bekas diapain? Masih ada yang nyimpan ban bekas? Monitor yang masih panjang begitu? Ada? Aduh, ya Allah. Ada. Iya. Siap praktekan?